hari Rabu 6 Maret 2024 melaksanakan ujian kinerja di SMA Negeri 1 Maumere, mengambil materi inti atom kelas 12 menggunakan model PBL. Berikut video pembelajaran ujian kinerja saya. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semua yang hadir sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jadi kesehatan itu adalah karunia yang patut kita syukuri ya. Dengan adanya nikmat sehat kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari, bisa belajar dengan baik, ya. Baik, kita mulai dulu dengan berdoa, ya. Silakan satu orang memimpin, silakan di depan. Rika atau Diki. Mari kita menyiapkan hati dan hati kita untuk berdoa, dan izinkanlah saya membawakan doa ini secara iman katolik. Dalam nama Bapa, Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas penyertaanmu sekarang kami ini mengikuti les mata pelajaran fisika. Bimbinglah kami agar kami bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Nama kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini hadir semua atau ada yang tidak masuk? Hadir semua. 100% hadir ya. Baik. Jadi untuk hari ini kita lanjut ke materi inti atom dan radioaktivitas ya. Untuk materinya yaitu inti atom. Materi ini berkaitan dengan pelajaran kimia ya. Jadi di kimia sudah pernah belajar tentang atom ya? Atau inti atom? Pernah? Sudah pernah belajar menggunakan tabel sistem periodik? Sudah. Jadi di situ ada 8 golongan ya? Yang pertama ada yang masih ingat apa nama unsurnya? Apa nama atomnya? Yang memiliki nomor atom 1 ya? Ya? H itu apa? Hidrogen ya? Baik, jadi untuk hari ini materi kita tadi yaitu inti atom ya. Jadi materi ini tadi judulnya yaitu inti atom dan radioaktivitas. Jadi inti atom itu mempunyai banyak manfaat ya. Unsur-unsur itu banyak manfaatnya. Dan ada juga bencana yang melibatkan reaksi atom ya, atau unsur. Pernah dengar ya? Ada bom atom ya? Tapi di sini kita tidak hanya membahas tentang bahaya dari atom ya. Kita juga akan membahas tentang manfaatnya ya, karena manfaatnya juga ada banyak ya. Jadi ada banyak manfaat selain bahaya yang ditimbulkan. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu ya, yang pertama melalui pemutaran video siswa dapat membedakan nuklida dan nukleon ya. Lalu melalui literasi siswa dapat membedakan isotop stabil dan isotop tidak stabil ya. Kemudian melalui diskusi dan tanya jawab siswa dapat menjelaskan peluruhan sebagai cara mencapai kestabilan inti ya. Lalu yang keempat melalui penggunaan virtual lab
siswa dapat menganalisis karakteristik inti atom dengan benar, ya. Jadi kita menggunakan aplikasi PET Colorado, ya. Yang terakhir, setelah diskusi dan tanya jawab, siswa dapat mempresentasikan laporan hasil percobaan virtual inti atom, ya. Jadi itu tujuan pembelajaran hari ini. Jadi sebentar Ibu bagikan LKPD-nya, ya. Iya. Dan sebelumnya Ibu akan memberikan pretest dulu, ya. Jadi silahkan dijawab dulu soal yang Ibu bagikan melalui link berikut, ya. Silahkan dilihat soal di papannya. Soal ini adalah soal untuk pretest. Silakan dikerjakan. Nomor 1 sudah? Sudah, nanti Ibu geser ke nomor berikut, ya. Iya, sekarang Ibu akan putarkan video yang berkaitan dengan inti atom, ya. Silakan diamati dan dicermati baik-baik. Silahkan diperhatikan gambar atau video yang Ibu putar di depan. Jadi itu adalah gambar reaktor nuklir, ya. Jadi energi nuklir. To give you a better idea, there are more atoms in a single grain of sand than grains of sand on Earth. That's how small it is. The atomic nucleus is many times smaller than the atom itself. The atomic nucleus is so small compared to the atom itself that it must be magnified many times in all illustrations. Nuclear physics aims to understand the fundamental nuclear forces in nature, their symmetries, and the resulting complex interactions between protons and neutrons in nuclei and among quarks inside electrons, including the proton. This image shows a beryllium atom. Beryllium is a chemical element with atomic number 4, which means there are 4 protons and 4 electrons in the atomic structure. Its nucleus contains 5 neutrons. Within the nucleus, protons and neutrons are bound together through a residual strong force. Protons and neutrons also have their structure. Inside the protons and neutrons, we find 2 elementary particles called quarks. The proton is composed of 2 up quarks and 1 down quark. Within the nucleon, quarks are bound together through a strong force. Modern nuclear physics also contains experimental particle physics, which is taught in close association with nuclear physics. High-energy physics explores what the world is made of and how it works at the smallest and largest scales, seeking new discoveries from the tiniest particles to the outer reaches of space. Nuclear astrophysics is another branch of nuclear physics. It is crucial in explaining the inner workings of stars and the origin of the chemical elements. This periodic table of elements shows that different chemical elements have a different origin. Some were created during star collapse, some during the merging of 2 neutron stars, and some have been here since the Big Bang. Nuclear physics should not be confused with atomic physics, which studies the atom as a whole, including its electrons. But what is the atomic nucleus, which determines the word nuclear? In comparison to an atomic nucleus is much smaller and contains most of the mass of the atom. The atomic nucleus also contains all of its positive electric charge, while its negative charge is distributed in the electron cloud. You can see it in this illustration. The atomic nucleus is represented by the tiny point in the middle of the electron cloud. The nucleus itself is generally made of protons and neutrons,
but even these are composite objects. Inside the protons and neutrons, we find the quarks. Inside the atomic nucleus, the residual strong force, also known as the nuclear force, holds neutrons and protons together. In nuclei, this force acts against the enormous repulsive electromagnetic force of the protons. The term residual is associated with the fact that it is the residual of the strong fundamental interaction between the quarks that make up the protons and neutrons. The most commonly known application of nuclear physics is nuclear power generation. Nuclear power can be obtained from nuclear fission, nuclear decay, and nuclear fusion reactions. Presently, the vast majority of electricity from nuclear power is produced by nuclear fission of uranium and plutonium in nuclear power plants. Generating electricity from fusion power remains the focus of international research. Several experimental nuclear fusion reactors and facilities exist. The largest and most ambitious international nuclear fusion project currently in progress is a large tokamak under construction in France. Another very important application of nuclear physics is nuclear medicine. Over the past few decades, new nuclear imaging technologies have enhanced the effectiveness of healthcare and enabled physicians to diagnose different types of cancers, cardiovascular diseases, and neurological disorders in their early stages. The most important modern advances in nuclear imaging are positron emission tomography and single photon emission computed tomography. Magnetic resonance imaging was originally called nuclear magnetic resonance imaging, but nuclear was dropped to avoid negative associations. Nuclear magnetic resonance is a physical phenomenon in which nuclei in a strong constant magnetic field are perturbed by a weak oscillating magnetic field and respond by producing an electromagnetic signal with a frequency characteristic of the magnetic field of the nucleus. Magnetic resonance imaging is widely used in hospitals and clinics for medical diagnosis, staging, and follow-up of disease. Compared to CT scan, magnetic resonance imaging provides better contrast in images of soft tissues such as in the brain or abdomen. Nuclear physics is ubiquitous in our lives. Detecting smoke in our homes, testing for and treating cancer, and monitoring cargo from contraband are just some of the ways that nuclear physics and the techniques it has spawned make a difference in our safety, health, and security. Many of today's most important advancements in medicine, materials, energy, security, climatology, and dozens of other sciences emanate from the wellspring of basic research and development in nuclear physics. Nuclear physics follows many conservation laws and has its own tables of elements. We will clarify and explain physics to you in the next videos. That's all. Thank you for your attention. If you want to know more, visit nuclearpower.com and don't forget to subscribe. We are preparing more videos like this, so don't miss them. Ikat kayak bu. Jangan baca. So I've got here protons the simplest atom that I can make is hydrogen. This hydrogen consists of only two particles, a little positive proton and a tiny little negative electron. They're attracted to each other because of their opposite charge. So many people think of the electron as orbiting about the proton. That's not strictly true. I mean, it's not like, well, it's like the sun. But because the proton is positively charged and the electron is negatively charged, they're both attracted towards each other. Now, what would happen if we took our hydrogen atom to consist just of a proton and electron, and we added a neutron into the nucleus? This hasn't really changed anything
automatically because the proton and the electron are still opposite charges and attracting each other. And the neutron is neutral, so it doesn't really affect this interaction. So the atom that we have here is still hydrogen, except it's just a little bit more massive. You could say it's heavier because the neutron is there. But how does that really affect the behavior of this atom? Well, the truth is, it's not that different from a regular atom. And this is what we call an isotope. An isotope is a different version of the same element. So it has the same number of protons in the nucleus, but just a different number of neutrons. Jadi tadi itu dijelaskan tentang atom ya, di mana ada proton dan neutron ya, kemudian ada elektron ya, dia tunjukkan bagaimana dia bergerak ya, mengitari itu elektron mengitari inti atom ya. Lalu ini video yang kedua. Jadi tadi anak-anak sudah mencermati video yang Ibu putar ya, Ibu tayangkan di depan. Jadi di situ bisa dilihat ada manfaat dari atom ya, atau radioaktif. Jadi kita bisa melihat manfaatnya yang sangat banyak ya. Misalnya tadi di bidang apa? Kesehatan. Bidang kesehatan ya. Penggunaan CT scan ya. Ada mesin sinar X ya. Jadi bisa digunakan untuk mendiagnosa penyakit ya. Bisa melihat struktur tulang ya, atau organ-organ yang lain. Baik, sekarang Ibu bagi kelompok ya menjadi berapa? Iya, 3 sampai 4 orang per kelompok. Silakan dibuka di HP-nya aplikasi Pet Colorado. Bagikannya di grup ya, dimasuk. Aplikasi Pet Colorado-nya. Ya Bu. Dia punya alamat web. Silahkan dibuka. Yang mana Ibu? Ini tombol reset ya. Ibu sambil bagikan LKPD-nya.
Yang muncul di situ proton 1 ya, pada inti ya. Nah, jadi ini kalau ini yang warna biru ini adalah elektron ya. Yang mengelilingi ini juga. Kalau kita tambahkan neutron ini kita tekan di sini ya. Neutron dan proton ya. Kalau hanya neutron saja berarti ini ya yang ditekan. Sudah tahu cara menggunakannya ya? Sudah. Nah, lihat di HP-nya masing-masing. Kemudian itu dicatat di hasil pengamatan ya. Silakan ditulis pada hasil pengamatan mulai dari kalau mau tadi ini tekan ini reset ya. Ya. Kalau mau tambah proton ini ya. Kalau mau kembali ini mau dua-duanya proton dan neutron satu kali ini ya. Kalau hanya proton saja berarti kita tekan ini saja ya. Tambah neutron ini. Bisa paham caranya ya? Jadi yang pertama itu di tabel pengamatan itu protonnya itu 1 ya. Jadi ditambahkan 1 proton. Maka di sini terbaca hidrogen ya. Di sini 1, di sini 1 ya. Jadi protonnya itu 1 ya. Kemudian yang kedua di situ kita tambahkan neutron ya. Jadi ini neutron. Maka ini berubah menjadi 2 ya. Jadi ini menjadi 2 ya. Jadi tetap 1 ya. Kan namanya isotop toh. Dia mempunyai jumlah proton sama ya atau nomor atom sama tapi ini berbeda ya. Kemudian kita tambahkan ini dicatat di tabel pengamatan. Silahkan dibuka di LKPD-nya. Kemudian ini ditambah lagi ya. Jadi neutronnya menjadi 3 toh. Kemudian amati ini available di case. Jadi ini adalah bentuk peluruhannya ya. Jadi kalau dia mengalami peluruhan, maka di sini akan muncul ya. Akan muncul di sini. Apakah itu peluruhan alfa, beta ya? Jadi silakan ditulis. Ini waktu paruh ya, half life namanya di sini. Namanya ini bisa dilihat di sini ya. Mau ditambah lagi, ini neutronnya menjadi 4. Kalau di LKPD-nya di situ tadi memberikan sebanyak berapa maksimal dia punya neutron. Ya, jadi yang hidrogen tadi itu jumlah neutronnya di situ maksimal 2 ya. Kita tambahkan. Jadi sama bukan 0 ya. Kemudian 1, kemudian menjadi 2 ya. Kalau mau dikurangi juga bisa ya. Jadi tekan tanda ini panah ke bawah ya. Sehingga neutronnya berkurang. Bagaimana? Belum ngerti. Seru atau tidak menggunakan aplikasi ini? Seru. Iya, silakan ditulis di situ. Tuliskan yang ada di sini ya. Ya, jadi tulis yang ini pada tabel pengamatan itu. Gitu. Lalu tulis itu stabil atau tidak stabil ya. Ya. Jadi dibuat kayak gini ya. Ini satu. Protonnya 1. Terus tekan 1 di situ. Kandu. Kalau stabil kan stabilnya jadi di sini. Terus tidak ada yang bebas tekan stabil. Jadi berlaku untuk semua. Nanti tambah jadi proton 2 tapi tekan ini. Yang
Yang mengalami perubahan vitamin berarti tidak stabil ya. Sudah tanda. Ini dia tisu yang di atas. Yang lain terlihat ya. Lalu kita tambah jadi 5 neutron ya. Tambah di sini. Ini juga mengalami pelepasan neutron ya. Neutron Helixnya. Sudah ya, jadi ini Diki. masih helium Diki. ya. Diki. Jadi yang di atas ini adalah gabungan antara neutron dengan proton ya. Kalau di bawah ini proton saja ya. Jadi kalau ini dikurangi maka di sini menghasilkan dia punya jumlah neutron ya. Lalu sekarang protonnya 3. Ya, jadi dia berubah menjadi atom apa? Litium ya. Jadi nomor atomnya 3, namanya litium. Litium dengan jumlah neutron 3. Iya. Berarti ini dikurangi ya. Jadi sini 6 ya. 6. Sini 3. Li. Jadi ini stabil ya. Ini stabil. Lalu yang berikut kita tambah menjadi 4 neutron ya. Kirim bisa kamu kirim Dia masih tetap stabil ya. Lalu menjadi 5. Ini mengalami perubahan ya. Ini tidak stabil ya. Tidak stabil ya. Kita masuk ke sesi presentasi ya. Jadi Ibu kasih kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan. Nuklida adalah istilah Nuklida adalah suatu inti atom, kaitannya dengan jumlah proton dan neutron yang dimiliki. Nukleon adalah istilah jumlah proton dan neutron di dalam kimia inti. Nomor 2, isotop atom memiliki jumlah proton yang sama, tetapi jumlah neutron yang berbeda. Jadi nomor atomnya sama, masa atomnya yang berbeda. Nomor 3, jika dua atom memiliki nomor atom yang sama, tetapi masa atom yang berbeda, mereka adalah isotop. Nomor 4, isotop stabil memiliki jumlah proton dan neutron yang seimbang sehingga tidak mengalami penurunan. Isotop tidak stabil memiliki keseimbangan proton dan neutron yang tidak stabil sehingga atomnya tidak mengalami peluruhan untuk mencapai kestabilan. Nomor 5, isotop yang tidak stabil mengalami peluruhan radioaktif di mana intinya melepaskan partikel atau energi untuk mencapai kestabilan. Yang keenam, ya, jumlah total proton dan neutron dapat mempengaruhi kestabilan suatu inti atom. Nomor 7, ya, isotop dengan jumlah nukleon yang lebih besar memiliki waktu paruh yang lebih panjang karena energi ikatan nukleon yang lebih kuat membuat
membuat mereka stabil? Jenis peluruhan atom. Yang pertama, peluruhan alfa. Yang kedua, setelah suatu isotop mengalami peluruhan tingkat kestabilannya dapat berubah tergantung pada jenis peluruhan yang terjadi. Yang ketiga, peluruhan beta. Unsur uranium terutama isotop uranium min 238, U-238 atau uranium 235. Produk akhir yang stabil dari isotop uranium 238 adalah isotop timbal 206 atau Pb206. 1. Peluruhan inti menghasilkan radiasi ionisasi yang dapat merusak atau mengubah struktur molekul dalam sel-sel hidup. 2. Terpapar radiasi meningkatkan resiko terkena kanker, masalah genetika, dan gangguan masalah kesehatan lainnya. 4. 1. Energi nuklir untuk menghasilkan energi listrik yang bersih dan efisien. 2. Pengobatan atau terapi radiasi dan diagnosis medis. Sekian dan terima kasih. Iya, jadi tadi temannya sudah presentasi ya. Iya, Ibu. Mari kita beri aplaus untuk temannya. Ya. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa inti atom atau radioaktif di sini tidak selamanya berbahaya ya. Ya. Tapi banyak manfaatnya, utamanya di bidang kesehatan ya, atau di bidang teknologi, bahkan di bidang pertanian juga ya, sangat bermanfaat. Jadi untuk upaya pencegahannya mungkin kita bisa membatasi intensitas penggunaan nuklir ya, sehingga tidak membahayakan bagi kehidupan. Ya, Ibu. Iya. Lalu pada hari ini bagian terakhir itu silahkan dikerjakan post-testnya ya. Lalu dikumpulkan ke ibu. Kalau sudah silahkan langsung dikumpulkan. Terus bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Jadi alhamdulillah kalau pembelajaran hari ini menyenangkan ya. Utamanya di sini yang diharapkan pembelajarannya itu bermakna ya. Jadi setelah kita belajar ada ilmu yang bisa diperoleh ya. Jadi semoga pembelajaran hari ini bernilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan Rita. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa, dan izinkanlah saya membawakan doa ini secara iman Katolik. Dalam nama Bapa dan Nama yang dalam Roh Yesus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu atas segala berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami boleh menyelesaikan kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, semoga apa yang kami lakukan dan kami kerjakan hari ini dapat berguna untuk masa depan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin.
sampai jumpa anak-anak. Tetap semangat belajarnya ya. Ya, Ibu. Baik di rumah maupun di sekolah. Silakan pelajari materi selanjutnya setelah materi uji atom ya. Ya, Bu.